Mayor Cok Spengler memimpin koloni gerak cepat ke-10 dari bentengnya di Kemicing di sebelah tenggara Kaliopak, menyatukan diri dengan batalion ekspedisi yang dikomandani Kapten Prager bersama Legiun Mangkunegaran Barongan serta pasukan cadangan Hulpetrupen Manado dan Bali yang bergerak dari arah Bantul. Dengan menggabungkan koloni gerak cepat satunya, Kolonel Chocius memimpin penyerbuan akbar ke kubu-kubu geger yang tingginya 12 meter. Kala itu Pangeran Ngabei dan kedua putranya sedang menuju ke barat, ke arah Bagelen Timur bersama 20 prajurit Arkio dengan membawa persenjataan yang baru saja selesai dibuat dan dirakit di geger melalui Mangiran dan Wanapeti. Pusat pengadaan mesiu ini ternyata hanya dipertahankan kesatuan kecil gabungan prajurit Arkio, Turkio, dan Bulkio yang dipimpin Pangeran Joyonegoro, Dulah Reso Sentiko, Kiai Ahmad Tumenggung Bahuyudo, serta Jowinoto. Setelah pertempuran sengit yang tidak seimbang itu berlangsung hampir seharian, pasukan Kolonel Chocius merangsek masuk menemukan pasukan Sultan Abdul Hamid yang gagah berani itu semuanya telah gugur sebagai para kesatria Muslim Jawa. Darah-darah mereka memerahkan gamis-gamis putih yang bersaput rompi warna-warni. Darah pula memercik ke dinding, ke lantai, ke panji-panji, ke roda pedati dan jerami-jerami. Bau anyirnya berpadu dengan semerbak mesiu. Di geger yang telah jatuh, Chocius, komandan senior di bawah Jenderal de Kock, sekaligus arsitek sistem perbentengan yang telah memapas ketangguhan gerilya pasukan Jawa itu, mengangkat topinya, memberi salut pada kegigihan para penjaga kubu. "Kalau semua pasukan di Ponegoro seperti kalian," gumamnya sembari menggeleng-gelengkan kepala lalu meludah, "perang ini masih akan panjang." Dari geger ini 3 meriam, 15 pucuk senapan, sejumlah besar mesiu dalam peti, dan 200 peluru tajam dari timah berkualitas yang bagus telah dirampas. Tahu sasaran utama mereka lolos, pengejaran terhadap Pangeran Ngabei digencarkan selama beberapa pekan. Sang buronan, kedua putra dan pengiring mereka baru berhasil dicegat oleh pasukan gabungan Hulpetrupen Belanda di Pegunungan Clear 2 bulan kemudian. Pada 21 September 1829. Saat itu dikepung oleh hampir 300 serdadu. Ke-20 prajurit pengawal mereka dilucuti dan dirangket dengan tali di bawah todongan senjata. 1-2 yang melawan langsung ditembak mati di kepala, dan muntahan peluru pun meremuk tengkorak serta memburaikan otak. Ketika seorang komandan Hulpetrupen, Kapiten Jos, yang berdarah Ternate Minahasa dan terkenal sebagai Simata I, meminta sang pangeran, anak beranak yang telah dipaksa turun dari kuda dan berlutut, untuk menyerahkan keris-keris mereka. Putra Sultan Hamengkubuwono II itu berkata dengan serak menahan pilu, "Kami ini adalah para Kanjeng Gusti." Kapiten Jos pun berkata,
Tidak ada, Kanjeng Gusti, di kalangan pemberontak. Kalian tidak punya hak. Jos berteriak sambil menembak pelurunya mengenai sebuah pohon yang rubuh berderak. Lalu anak Pangeran Ngabei pun berkata, "Kalian para kafir murtad penjilat yang tidak punya hak untuk membatalkan apa yang sejak lahir telah melekat," kata Raden Mas Jayakusumo berseru sambil tetap menunduk. Tapi itu sudah cukup membuat Jos murka. Diselipkannya kembali kedua pistolnya ke pinggang. Setelah mengelus penutup mata kanannya yang terbuat dari kulit berwarna hitam, dia maju dan merenggut kerah surjan bangsawan muda itu, mengangkatnya hingga tercekik, lalu membantingnya ke tanah, disusul sebuah tendangan sepatu Lars yang telah mengenai wajah. Ketika korbannya terjengkang, Jos sekali lagi mengayunkan kaki ke arah muka, dan paras tampan berkulit terang itu diinjak dengan tekanan melingsak. Mata Jayakusumo terasa pecah, bibirnya seperti terbelah, dan hidungnya remuk berdarah. "Adimas," desis sang kakak yang lalu mencabut kerisnya dan menyerbu ke arah Jos dengan murka. Tapi pistol flintlock kedua Jos lebih cepat meletus, dan Raden Mas Adikusumo merasakan seakan segaris di bawah dagunya diterjang 1000 pedang api. Dengan pekik kesakitan, dia terlempar lalu jatuh rubuh, matanya terbeliak dan darah dari nadi lehernya memancar-mancar. Ya Allah, Gusti Allah!" Ayah kedua pemuda itu meraung, tapi beberapa kaki sepatu lapis besi segera menekan punggungnya dari berlutut ke arah posisi sujud. Hanya wajahnya yang diarahkan tetap menjura. Dan Pangeran Ngabei harus melihat yang lebih memilukan lagi. Ketika Jayakusumo berusaha bangun menuju kakaknya, lalu rombongan serdadu yang berebut mendapatkan jasa segera bergegas menyongsongnya dengan bayonet-bayonet berkarat. Sekitar 7 luka tusuk mengenai dada, perut, dan pinggangnya. Jayakusumo masih tetap berdiri. Darah mengalir deras dari lukanya. Lalu dia terbatuk menjemburkan cairan kental merah serupa. "La ilaha illallah," ucapnya terpatah-patah. "Muhammadur Rasulullah." Tertunduk lemas, dia beringsut ke arah jasad sang kakak, berusaha menggapainya. Anakku!" Pangeran Ngabei meremas tanah liat yang diraup, dan dia cengkeram dengan kuku. Air matanya tumpah bercampur peluh lengket di wajah. Netranya merah menahan duka murka. "Bunuh saja aku, bunuh segera, tolong, oh anak-anakku." "Kamu akan mendapat giliran orang tua," sahut Kapiten Jos. "Tapi nanti setelah siksaan balasan untuk kejahatanmu kuanggap setimpal." Tapi tiba-tiba sebuah pistol ditembakkan tepat di belakang punggung Pangeran Ngabei dan langsung menembus jantung. Putra Sultan Hamengkubuwono II berdarah campuran Jawa Tionghoa itu mengakhiri hidup dengan menelungkup sujud. "Kapten Prager sialan!" teriak Jos. "Aku sedang malas melihat gaya sok aksimu, Jos," kata Prager.
Orang ini seharusnya kita buat mati pelan-pelan, kata Jos. Tidak, untuk sekarang fokus kita adalah mengakhiri perang ini secepatnya, kata Praeger. Persis seperti yang diperintahkan Jenderal de Kock dan Kolonel Chocius, kita tidak boleh berhenti, tidak boleh lalai dari misi pokok. Membunuh 3 penjahat perang ini secepatnya adalah langkah yang tepat. Diponegoro masih berkeliaran di barat sana. Dia sasaran utama kita. In order, baiklah, kata Jos ketus. Tapi anak buahku berhak dapat penghargaan, kan? Kemudian Praeger pun berkata, kepala lagi, kalian memang biadab. Bukannya bangsa Eropa juga terbiasa menyula kepala korbannya, kata Jos kemudian. Dulu sebelum Kaisar Napoleon mengenalkan hukum perang, kata Praeger. Revolusi Perancis omong kosong itu rupanya ada juga hasilnya. Tapi di sini bukan Eropa, Kapten. Memancung kepala musuh dan mencucuknya di atas tombak masih sah menjadi kebanggaan kesatria pribumi. Dan ahli senjata sekaligus juru taktik hebat seperti Ngabei ini yang berandil besar menewaskan ribuan tentara kerajaan Belanda berhak atas kehormatan berada di ujung tombak Kapiten Jos. Kau yakin Sultan bocah itu akan bergembira dan memberimu uang? Tanya Praeger sambil tersenyum sinis. Bagaimanapun Ngabei ini adalah adik dari kakeknya. Godverdome, tapi persetan akan tetap kucoba. Jika kepala tak terpakai, ia tinggal dibuang saja atau untuk main bola. Waktu pun berlalu. Di sengir perbatasan Mataram Bagelen, lelaki bergamis putih dengan serban hijau dililit batik coklat di kepala itu meraba gagang pistol Duval buatan Nantes yang terselip di depan perutnya. Jaketan palengan berwarna hitam dengan pelisir emas telah dia lepas dan disampirkan ke pundak bersama tas cangklong kulit. Terinjak di bawah, tanah liat kemerahan tampak basah, tidak becek tapi membekaskan jejak. Di atas rimbun pepohonan hutan di perbatasan wilayah Mataram dan Bagelen itu, awan putih tipis menggantung. Peluh karena perjalanan jauh jadi terasa dingin ketika disapu semilir angin. Setelah jalur setapak menanjak, diloncatinya sebuah gundukan batu besar berlumut yang membuatnya melihat sebuah dataran tak seberapa luas nun di bawah. Dengan cepat dia berlari ke tanah rata itu dan segera menemukan bekas pertempuran yang telah agak lama terjadi. Pohon yang tumbang oleh tembakan peluru gajah sudah bertunas lagi. Perisai retak, beberapa patahan tombak, tebaran selongsong, warangka keris yang kosong, sehelai sobekan kain batik yang telah berlumur lumpur hujan.
Dan nun di dekat jurang terserak bubuk mesiu buatan Geger yang amat dia hafal. Dengan dulitan di ujung jari, dia jilat butir-butir kecil keabu-abuan itu untuk memastikannya. Gusti Pasah Kotip, terdengar seruan dari belakang. Tunggu Gusti Pasah, kata Legowo. Yang dipanggil tidak menoleh sedikit pun. Perhatiannya tersirap ke sebuah pemandangan di bawah jurang kecil yang menjadi tepian tanah lapang. Saksi pertempuran itu. Innalillahi wa innalillahi rojiun, maktub, desisnya. Yang kita cari ada di bawah sana, ujarnya. Begitu dua kawan berseragam serupa itu tiba. Mereka sebenarnya keduanya belum dapat melihat dengan jelas apa yang dimaksud Sang Basah. Dengan hati-hati mereka bertiga merosot turun ke bawah. Curam sekali, serasah-serasah daun yang lembab dijadikan bantalan. Tangan mereka menggapai-gapai pegangan sekenannya, berupa perdu maupun akar-akar pohon. Nun sekitar setombak dari dasar tersangkut ke anakan pohon gebang yang berduri-duri. 3 bekas jasad bertumpuk satu sama lain. Tubuh itu pastilah telah dilemparkan dari tebing, bahwa tempat tepatnya tertutup gerumbul semak yang tumbuh di atasnya. Kedua prajurit Arkio itu menjadi amat kagum pada ketajaman penglihatan atasannya. Leres betul ini Gusti Pasah Kotip. Pasti 3 jasad ini Pangeran Ngabei dan 2 putranya, Raden Mas Joyokusumo dan Raden Mas Adikusumo, kata Legowo. 3-tiganya tanpa kepala, Kang, sahut Prasojo lirih, yang tiba-tiba menerima tabokan dan lalu menutup mulutnya dengan tangan karena merasa bersalah telah mengatakan kenyataan itu. Beliau bertiga memang dipenggal oleh para hulpetur penlaknat itu. Berita tentang mustaka ketiganya simpang siur. Ada yang mengatakan sudah dikubur para penduduk desa yang menemukannya. Ada juga yang bilang telah melihat ketiga kepala itu dipancang di atas bambu runcing, diserahkan ke keraton, lalu dimakamkan di pekuburan para pemberontak Banyu Sumurup biadab. Kenapa ya, Kang? Londo Ireng malah lebih kejam, kata Prasojo. Embuh di, mungkin karena saking inginnya mereka menunjukkan kesetiaan pada Londo asli, kata Legowo. Asli pakai shot, Kang, kalau kata Gusti Pasah Nurkandam. Hus, kembali sebuah jenggungan mampir ke tengkuk prajurit Arkio yang lebih muda itu. Yang bersangkutan menyambutnya dengan meringis dan hanya mendesis karena rekannya tadi kini meletakkan jemari di depan mulut memintanya diam. Sementara tadi keduanya berbincang, Pasah Kotip telah berjongkok dan mencoba memilah jenazah itu satu sama lain. Sungguh pun terutama tinggal tulang belulang yang begitu putih karena berulang kali diguyur hujan. Beberapa bagian masih menyisakan serpih-serpih coklat keabuan serta serat otot kemerahan yang melekati belulang dan terasa lengket. Tapi sungguh ajaib,
tanpa aroma busuk sedikit pun juga. Ketika Basah Khatib menghirup napas dalam-dalam, justru ada wangi yang samar-samar merasuk. Masya Allah maktub, Ayahanda Ngabei, Dimas Adi, dan Dimas Joyo, aku menjadi saksi bahwa kalian telah syahid. Bisiknya, air mata yang menggenang di pelupuknya segera diusapnya. Didapatinya pula bahwa busana mereka, utamanya yang menutup bagian aurat, nyaris masih utuh. Mungkin pembusukan rongga perut dan dada yang lebih cepat, juga luka penggal di bagian leher telah menyebabkan surjan lurik mereka hampir menyatu dengan tanah. Hanya saja celana kesatrian dari kain cinde berwarna merah milik Pangeran Ngabei dan yang berwarna hijau milik kedua Raden Mas tampak jelas. Ditambah lagi masih melekatnya kain dodot bercorak parang rusak yang dari ukuran polanya dapat diketahui mana bapak, mana adik, dan mana yang kakak. Maktub Desah Khatib Basah. Setelah memilah dan memisahkan ketiga rangkaian rangka tubuh itu, lalu menjajarkannya di bagian yang lebih mendatar, Basah Khatib membuka tas cangklong kulitnya dan mengeluarkan kain mori putih yang digigit, lalu disobeknya dibagi menjadi 3. Kemudian Khatib berkata, yang ini Ayahanda Kanjeng Pangeran Ngabei, yang sebelahnya Raden Mas Adi Kusumo, yang paling sana itu Raden Mas Joyo Kusumo. Langsung dikafani nggih Gusti Basah, tidak perlu dimandikan. Kali ini sebuah cubitan dari temannya membuat si prajurit Arkio yang lebih muda itu menutup mulutnya. Ampun Kang. Khatib pun menjelaskan, iya, orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, cukup dikafani, kita salatkan dan kita kuburkan. Kang Legowo, coba kamu naik duluan, gali 3 liang lahat di atas sana, di tempat terjadinya pertempuran. Di bawah sini terlalu dekat aliran sungai Bogowonto dan terlalu lembab. Siap Gusti Basah, kata Legowo. Lahatnya harus membujur ke utara Ludi, tahu arah kiblat apa tidak? Tanya Legowo. Sebentar. Oh, ke sana toh Kang. Lawong mataharinya di sana, jawab Prasojo, memastikan arah dari waktu yang telah beranjak sore. Ya betul, jawab Legowo. Dan kamu Kang Prasojo, coba cari jalan yang agak lebih landai untuk membawa jenazah-jenazah ini ke atas. Seyogianya kita perlakukan mereka dengan penuh hormat, termasuk dalam mengangkutnya ke peristirahatan terakhir. Kalau naik langsung lewat jalur tadi, rasanya susah menjaga keadaan jenazah tetap rapi. Sendika dawuh, jawab Prasojo. Nanti sesampainya di atas, kau bantu Kang Legowo gali lahatnya, lalu kalian kesini tolong aku membawa jenazahnya. Siap, jawab Legowo. Mengafaninya Gusti Basah bisa sendiri. Serahkan saja padaku Kang, kata Khatib Basah. Menjelang maghrib, ketika remang mentari tak sanggup lagi menembus rimbun hutan, mereka telah selesai menguburkan Pangeran Ngabei dan kedua putra kesayangannya.
Paman Sultan Abdul Hamid Diponegoro yang sangat beliau cintai itu adalah penasihat ketentaraan yang amat cemerlang sekaligus penanggung jawab penyediaan amunisi pasukan mujahidin Jawa. Kita sholat maghrib di sini atau dos pundi Gusti? Tanya Prasojo. Ah, kamu bikin kaget Kang, kata Basah Kotip. Lah, Gusti Basah berdoanya di depan makam lama sekali, Ci. Kayaknya sambil melamun apa ya? Sahut Prasojo. Kata Legowo. Iya Kang, salah lagi ya saya ya Kang. Prasojo menoleh pada Legowo dengan wajah memelas. Ayo salah, lawang Gusti Basah Kotip, Basah Nurkandam, terus Gusti Siochen Kwok dan Cauwan Jie itu kan putra angkat kesayangannya Kanjeng Pangeran Ngabei. Sebagai orang-orang yang berasal dari negeri seberang di tanah Jawa ini, beliaulah ayah sebenar-benarnya bagi mereka. Gusti Basah Kotip ini lagi sedih-sedihnya, Ci. Lah kamu malah ngomong yang tidak-tidak. Sudahlah Kang, tidak apa-apa. Aku memang melamun kok, kata Basah Kotip. Itu Kang, dengarkan. Aku bener toh, kata Prasojo. Shh. Legowo memberi isyarat agar diam. Ah iya, Nurkandam saat ini seharusnya sudah mulai bergerak ke barat seperti rencana yang kami sepakati. Kami berjanji akan bertemu di muara Sungai Bogowonto karena muara Kaliprogo sudah terlalu ketat diawasi Belanda. Tapi dia belum tahu tentang syahidnya Ayahanda Ngabei. Dia pasti sangat sedih, Kang. Jauh lebih sedih dibanding aku. Aku dan Aji, aku belum dengar lagi kabar tentang mereka. Kemudian Legowo pun berkata, Gusti Akwo itu katanya 2 bulan yang lalu sempat ditangkap orang-orang desa di Kedu utara sana loh. Lah dikira Cina gerbang tol beliau itu. Ternyata baca Al-Qur'annya fasih. Hehehe. Lalu dia dilepaskan dan malah dimuliakan. Apalagi setelah tahu bahwa beliau itu putra angkat Kanjeng Pangeran Ngabei. Diperiksa juga katanya ya Kang. Beliau itu sudah dikitan apa belum? Kata Prasojo. Hus, bibirmu itu ujahit beneran nanti lo di. Kalau ngomong seenak udelmu sendiri, suaru kamu itu, kata Legowo. Prasojo lagi-lagi membekap mulutnya, matanya kelap-kelop, sungguh memancing rasa iba. Sudah tahu belum ya dia tentang syahidnya Ayahanda Kang? Lah itu saya kurang terang di. Kotip Basah kemudian berkata, Kanjeng Sultan Abdul Hamid, beliaulah pastinya yang merasa paling berduka dan kehilangan Pangeran Ngabei. Bukan hanya paman bagi beliau, bahkan juga bukan sekedar besan, apalagi menantu beliau, Adimas Joyokusumo juga gugur terbunuh dengan keji. Dapat kubayangkan beliau akan sangat sedih dan merasa sendirian di saat-saat seperti ini, Kang, kata Kotip Basah. Sedih ya sedih Gusti, tapi ya mbok salatnya diniati jamak takhir saja ya. Terus kita keluar dari hutan ini pating perinding, Ci, kata Prasojo. Hus, kata
kata Legowo. Tenan kalau itu, Kang. Di sini singu banget. Terus ada suara burung hantu segala. Coba dengar itu, Kang. Mana? Tidak ada bunyi apa-apa, kata Legowo. Memang cuma samar-samar, tapi aku berani bersumpah, Kang, ada kok. Dan itu malah ada bau sengir-sengir segala. Wah, kata Prasojo. Sejak kapan prajurit Arkio andalan Kanjeng Sultan Abdul Hamid takut burung, takut hantu, takut bau? Ya Allah, Di, kamu ini jahan kebangetan kok, Di, kata Legowo. Kotip pun berkata, sudah, Kang, tidak apa-apa. Sebaiknya kita memang segera tinggalkan tempat ini. Kita salat di bagian hutan yang lebih dalam lagi saja ya, ujar Basah Kotip menggoda. Wah, teriak Prasojo yang terputus karena mulutnya cepat-cepat dibekap oleh Legowo. Basah Kotip tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah kedua pengiringnya yang jenaka. Kalau begitu, kita salat di rumah penduduk di bawah lereng yang tadi kita titipi kuda saja. Ya, Kang, ayo cepat kita turun sekarang. Sudah gelap sekali jalannya. Mereka menyusuri kembali jalan datang yang mereka tempuh tadi siang. Untunglah tanda-tanda dari sobekan-sobekan kain putih yang dipasang Prasojo masih mudah dilihat. Ngatos-atos lho Gusti, licin lho ini, aduh. Ketika mereka telah agak jauh berlalu, sesosok bayangan yang sesungguhnya telah mengawasi mereka sejak selepas siang mendekati ketiga makam. Seluruh kepalanya tertutup lilitan kain hitam yang diikat ke belakang, hanya menyisakan celah di wajah untuk mata sipitnya. Di atas nisan penanda dari batu biasa di gundukan yang tengah, dia meletakkan kepala dan mendesah. Bulir-bulir bening mulai membasahi pipinya. Tangannya meraup tanah dan meremasnya dengan kepal marah.